Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah di GKKD Jakarta. Kami bersyukur Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di GKKD Jakarta Center, yang ada di Souters, yang ada di Jakarta Utara, yang ada di Ciledug, dan yang ada di Serpong. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah kami GKKD Jakarta, kami undang juga untuk beribadah kembali minggu depan di jam yang sama seperti hari ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saat ini belum bergabung di dalam satu Bless Community GKKD Jakarta, kami undang untuk bergabung bersama, di mana di Bless Community ini kami memiliki komunitas berkat, kasih dan pertumbuhan. Hubungi call center GKKD Jakarta di 082239400400 untuk informasi Blesscom yang sesuai dengan Anda. Mari bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saat ini memiliki beban doa, pergumulan, mari bersama-sama untuk mengirimkan beban doa dan pergumulan Bapak Ibu di call center GKKD Jakarta melalui nomor WA 082239400400. Kami pendeta, gembala, leaders, pendoa syafaat akan berdoa secara rutin 3 kali sehari jam 7, jam 12 siang dan jam 9 malam di live YouTube GKKD dan Instagram GKKD Jakarta. Ada jawaban doa di dalam nama Yesus untuk setiap beban dan pergumulan Bapak Ibu semuanya. Umat Tuhan, mari kita memberikan persembahan melalui QRIS di BCA, GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Untuk Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui BCA di 5860305552 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan perpuluhan, bisa memberikan melalui rekening BCA di 5860305552 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud, atau apabila Bapak Ibu memiliki rekening mandiri bisa di 16600021127779 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Dan satu lagi Bapak Ibu, mari bersama-sama menabur untuk pembangunan GKKD Center di nomor rekening BCA 5860360367 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, Allah adalah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita semuanya. Marilah pada pagi hari ini, bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Memberikan pujian yang terbaik, memberikan penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami membawa pujian penyembahan yang manis Tuhan di hadapan Engkau. Kami bawa hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Sekalipun kondisi kami mungkin
tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi di dalam Engkau selalu manis Tuhan. Di dalam Engkau selalu ada pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, yes God, Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah ini membuat hatimu bersuka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang memiliki berkat, Allah yang memiliki kekekalan selama-lamanya. Mari satukan hati kita bersama-sama. Angkat suaramu yang ada di rumah. Mari bersama-sama memuji dengan kamu yang ada di sini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan
bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Amin. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin memberikan hidup kami sebagai persembahan yang harum, sebagai dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biar hati-Mu melekat atas hati kami Tuhan. Yes God. Bersama dengan malaikat surga-Mu Tuhan, kami ingin memuji, menyembah, kami ingin mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Yes God. Hold the saints and angels, bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before Your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
incense arise. Day and night and day, let 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 incense arise. Day and night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. Yes, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. Oh, when we praise you, let me worship you. Oh, you are deserve the glory, Lord. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya Tuhan. Yes, amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita arahkan hati kita arahkan mata kita kepada Kristus yang adalah sumber pengharapan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang yang kami kasihi, kami telah menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan, menaikkan pengagungan, supaya mata kami percaya kepada janji Tuhan, supaya mata kami lebih percaya kepada apa kata Tuhan daripada apa yang kami lihat secara jasmani. Kami mau percaya janji Tuhan keselamatan, janji Tuhan pemulihan, janji Tuhan mengangkat hidup kami daripada apa yang sedang ditakutkan orang. Karena kami percaya, berharap di dalam firman Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan membebaskan kami. Kebenaran-Mu memerdekakan kami dari ketakutan, memerdekakan kami dari sakit penyakit, memerdekakan kami dari kemiskinan, memerdekakan kami dari kekhawatiran. Karena di dalam Kristus kami menemukan jawabannya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, meneguhkan setiap firman Tuhan ini, supaya olehnya firman ini menjadi benih yang tumbuh subur di setiap hati dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Saya sangat mengucap syukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah
minggu yang kita adakan hari ini, mari coba katakan kepada keluarga Bapak Ibu, hey, selamat merayakan Kristus. Kita sedang meninggikan Kristus saat ini. Ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang makan firman Tuhan. Benar, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 23, Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Kenapa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita? Supaya kita makan, biar Tuhan yang menghalau musuh-musuh kita. Amin, saudara. Kita makan, Tuhan menghalau musuh-musuh kita. Makan di situ adalah makan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebutnya hagah. Hagah itu seperti orang yang chewing, seperti orang yang mengunyah makanan. Nah, seperti itulah orang yang merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Coba katakan sama kanan kirinya. Tinggalkan dulu Indominya. Duduk dulu yang manis, katakan kepada suamimu, stop dulu main handphonenya, gitu ya. Katakan kepada istrimu, Ma, tinggalkan dulu kainnya, mungkin lagi ngejemur gitu ya. Come on, duduk bersama, kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam keadaan yang seperti saat ini, ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Kita mungkin mendengar kabar yang mengkhawatirkan. Kita mungkin mendengar banyak cerita yang membuat kita menjadi bimbang. Sama seperti pada waktu banyak musim yang terjadi di Alkitab. Ada musim kelaparan, ada musim yang penyakit sampar. Kita banyak dengar cerita itu di Alkitab, Bapak Ibu. Mari kita lihat respon anak-anak Tuhan terhadap janji firman Tuhan ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, judulnya Melihat Janji di Tengah Badai. Melihat janji Tuhan di tengah badai. Seringkali mata kita tuh fokus kepada badainya. Itu sebabnya kita menjadi khawatir. Itu sebabnya kita menjadi takut. Takut itu hanya karena kita gagal fokus. Efesus 6 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ayat 16. Jadi iblis itu, 1 Petrus 5 dikatakan dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dalam Efesus dikatakan dia seperti, dia menembakkan panah api. Menembakkan panah api. Nah, kita harus sama-sama tahu yang diserang iblis itu apa, Bapak Ibu? Yang didatengin iblis itu nggak datang mengambil kesehatan kita, mengambil bisnis kita, no. Yang diserang itu pertama sekali adalah lawanlah iblis dengan segala tipu muslihatnya. Tipu muslihat itu adanya di pikiran. Makanya yang dipanah si iblis itu adalah pikiran kita. 1 Petrus 5 dikatakan iblis itu mengaum-ngaum dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Tujuannya ngapain? Mengintimidasi. Singa tujuannya ngapain? Mengaum-ngaum. Mengintimidasi. Jadi iblis menembakkan panah apinya, lihat yang di highlight, itu membuat kita merasa terintimidasi. Supaya apa? Supaya takut. Supaya khawatir. Firman Tuhan katakan, ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi untuk memadamkan panah api si jahat ini dikatakan pakai perisai iman. Oke. Lalu yang kedua, pakai ketopong keselamatan. Lalu yang ketiga, pakai pedang roh. Saya mau fokuskan kepada ketopong keselamatan. Apa yang dimaksudkan dengan ketopong keselamatan itu? Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan, nama ketopong itu adalah ketopong pengharapan. Jadi ternyata kalau iblis menyerang kita, kita harus menggunakan ketopong keselamatan. Karena apa pakai ketopong? Helmet ya. Kenapa pakai helm keselamatan? Karena yang diserang pikiran kita.
Supaya apa? Supaya kita menjadi takut. Supaya kita menjadi khawatir. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 4, dikatakan ayat 18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Takut itu bukan berasal dari Tuhan. Banyak orang berkata, takut itu kan natural, pastor. Takut itu kan, ya kita sebagai manusia wajar dong kita takut. Itu tandanya kita masih hidup. No. Tuhan tidak pernah menciptakan ketakutan. Ketakutan adalah akibat dari dosa. Tetapi Tuhan datang, kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Ketika kita tahu tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Hey, tidak bahaya pedang, tidak kelaparan, tidak maut, tidak apapun juga. And then, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kata Filipi 4. Itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Masalahnya, kenapa iblis mau membuat kita bimbang dan khawatir? Karena di dalam Yakobus 1 dikatakan, ayat 6, hendaklah ia meminta segala sesuatu di dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang, perhatikan, sama dengan gelombang air laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, lalu dikatakan, ayat 7, orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima apa-apa sesuatu dari Tuhan. Wow. Jadi iblis itu mau kita bimbang, karena apa? Kalau kita bimbang, kita tidak menerima apa-apa. Bimbang itu begini. Kita dengerin khotbah tentang kesembuhan, kita bilang, amin, saya sembuh. Tapi, waktu kita lihat tubuh kita, kok belum sembuh ya? Tuhan, mana janjimu? And then, itu kita sedang swinging, kita sedang diombang-ambingkan. Kita pikir masalah kita Tuhan. Satu kali datang, ada dua orang buta, datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Yesus, kasihanilah kami. Kita pikir masalah kita adalah Tuhan yang gak mengasihani kita. Kenapa Tuhan berlama-lama? Bapak, Ibu, Saudaraku, masalah kita bukan Tuhan. Masalah kita karena kita bimbang. Kalau kita bimbang, kita tidak bisa menerima apapun. Itu sebabnya iblis mau kita menjadi bimbang dan takut. Lalu dikatakan ayat 8, orang yang demikian mendua hati, dikatakan tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita diombang-ambingkan, sama seperti ketika kita naik kendaraan umum ya, naik MRT, ketika busway, ketika ada goncangan di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpegangan kepada yang firm, benar kan? Kita harus berpegangan kepada sesuatu yang firm. Kepada apa? Kepada janji firman Tuhan. Kalau kita mendengar janji, tanda orang percaya kepada janji, apa saudara? Timbul pengharapan. Saya mau fokus kepada hal ini. Itu yang disebut tadi dengan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi pengharapan itu sangat luar biasa banget. Pengkhotbah 9 ayat 4, orang hidup berpengharapan dikatakan. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Lebih baik karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini ucapan yang diucapkan oleh para pahlawan-pahlawannya di Alkitab. Hayil dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan. Mereka selalu mengatakan lebih baik anjing hidup daripada singa yang mati. Orang hidup harus berpengharapan. Orang yang tidak punya harapan itu begini. Bagaimana ya dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini? Bagaimana mau diberkati? Lihat aja deh semuanya. Dapat makan aja sudah cukup. Lihat saudara nggak punya pengharapan. Padahal ada janji firman Tuhan. Ulangan 28. Kamu akan tetap naik dan bukan turun. Firman Tuhan itu tidak mengenal musim. Karena bagi Tuhan, ketika dia memberikan janji, Tuhan sudah melihat belum akan ada pandemi? Sudah.
Ketika Tuhan memberikan janji, Tuhan sudah melihat belum bahwa akan ada masa kekeringan? Iya, tetapi janji Tuhan tetap dirilis karena apa? Karena janji Tuhan, ya dan amin, tidak peduli musimnya seperti apa. Coba katakan sama kanan kirimu, tuh benar kan? Tuh Pak, janji firman Tuhan, pengharapan itu ketika kita sakit, kita bilang begini, amin aku sembuh. Karena apa? Karena ada janji. Janji firman Tuhan itu di mana? Yesaya 53, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kamu telah sembuh. Tuh kan kamu telah sembuh. Tapi benjolannya masih ada. Benjolannya masih ada. Hei, orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak anak Tuhan fokusnya kepada apa yang dia lihat. Tapi sakitnya masih ada. Percaya dulu bahwa kita telah menerimanya. Maka semua itu akan diberikan kepadamu. Dikatakan Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Jikalau kamu percaya, kamu telah menerimanya. Maka semua itu akan diberikan kepadamu. Wow, keren banget gak saudara? Bilang sama kanan kirinya, keren banget janji Tuhan. Tanda orang hidup adalah berpengharapan. Kata Salomo di dalam Pengkhotbah 9 ayat 4. Jadi kalau saudara hidup, kalau saudara sedang sakit, tandanya masih hidup, tandanya masih percaya, saudara akan bilang, oleh bilur-bilur Yesus, aku pasti sembuh. Saudara yang saat ini mungkin terbaring karena COVID, saudara akan bilang, oleh bilur-bilur Yesus, aku pasti sembuh. Mazmur 91 katakan, dengan umur panjang. Tuh, dengan umur panjang. Ya bang, kita seperti bunga rumput. No, saudara. Wait. Status saudara itu berubah. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status saudara itu berubah menjadi anak Allah. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doanya gimana? Bapa kami yang di surga. Sekarang kita warga negara surga. Bapa kita dari surga. Yang mensupply kita bukan bumi. Yang mensupply kita adalah surga. Jadi ketika bumi sedang kekeringan, surga nggak pernah kekeringan. Ketika bumi sedang pandemi, surga tidak pernah pandemi. Amin, saudara. Dan Filipi katakan, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Hei, menurut kekayaan siapa? Menurut kekayaan surga Tuhan. Kalau menurut kekayaannya bumi, saat ini semua sedang kekeringan. Menurut kekayaan orang paling kaya sekalipun terbatas. Tetapi menurut kekayaan Tuhan, unlimited. Amin, saudara. Unlimited prosperity. Prosperity itu tema kita tahun ini juga, saudara. Kelimpahan jiwa-jiwa. Benar? Kelimpahan berkat. Unlimited. Saudara lihat, kenapa janji itu diberikan? Emang gembala kita, Bang Edu, Kak Eli nggak tahu ya musim ini seperti apa. Bapak Ibu, janji Tuhan itu nggak mengenal musim. Justru kalau ada yang memberikan janji firman Tuhan sesuai dengan musim, itu nggak benar, saudara. Firman Tuhan itu against apa yang kita lihat. Kalau kita sakit, dia bilang sembuh. Kalau kita miskin, 2 Korintus 8 ayat 9, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Ketika ada 15.000, 14.000 orang yang belum makan, Tuhan Yesus ngapain, saudara? Dia mengucap syukur. Jadi dia nggak fokus kepada orang yang belum makan, dia fokus kepada janji firman Tuhan. My God will supply. Amin, saudara. Bapak kita yang di surga. Surga, bilang sama kanan kirinya, surga nggak pernah kekeringan. Tulis di YouTube-nya. Karena itu kolom chat ya. Tulis di kolom chat. Surga tak pernah kekeringan. Surga tidak pernah pandemi. Dan janji Tuhan dengan umur panjang, Mazmur 91. Ayat 16, ayat terakhir ya. Dengan umur panjang aku akan menunjukkan kasih setiaku. Dengan umur panjang aku akan kenyangkan engkau. Wow, keren ya, saudara? Tanda orang kenyang apa, saudara? Gemuk. Jadi kalau nggak gemuk, bukan. Kidding, saudara. Bercanda. Dengan umur panjang aku akan kenyangkan engkau, kata firman Tuhan. Dan aku akan menunjukkan kasih setia. Itu janji Tuhan. Nggak peduli mau musim hujan, mau musim pandemi, mau musim kering.
Janji Tuhan itu ya dan amin. Karena apa? My God will supply me. Aku tidak disupply dari bumi ini, tapi aku disupply sama surga. Mari kita lihat, saudara. Nah, janji firman Tuhan ini, kenapa kita bisa berharap? Yang pertama, kenapa kita bisa berharap? Karena ada janji. Sepakat dengan saya? Karena ada yang berjanji. Saudara nggak bisa berharap karena kalau nggak ada yang berjanji. Ketika saya berjanji sama seseorang, saya bilang, saya akan datang ke rumahmu jam 8 malam. Saudara, saya akan bawa pizza. Kenapa dia berharap? Karena ada yang janji. Ada 1260 janji firman Tuhan. Ada yang bilang 4000. Oh, semakin banyak, semakin senang saya. 1260 janji firman Tuhan. Apa? Pertama, diselamatkan. Itu sebabnya kalau kita mati, kita nggak takut. Karena apa? Karena ketika kita mati, kita kembali kepada Bapa kita. Kepada kehidupan yang kekal. Ketika saya sakit, kenapa saya takut? Karena saya nggak tahu ada janji. Janji firman Tuhan apa? Ya, Bang, kalau kita sakit, ya sembuh bagus. Kalau nggak sembuh, ya puji Tuhan. Saudara. Karena ada janji firman Tuhan tentang kesembuhan. Karena ada janji Tuhan tentang berkat. Karena ada janji Tuhan tentang pemulihan. Pernikahan saya, Bang, kayaknya mau hancur deh pernikahan saya. No. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga itu diselamatkan. Jadi kalau pernikahanmu, anakmu, keluargamu sedang mengalami kacauan, and then datang sama Tuhan. Lalu katakan, aku percaya, pegang janji Tuhan. Itu yang saya katakan. Ketika mobil kita diombang-ambingkan, pegangan sama apa? Sama janji. Di mana itu ditulis? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau kita mau berharap, dasarnya apa? Iman. Iman itu timbul karena kita mendengar janji firman Tuhan. Jadi pengharapan itu based on janji firman Tuhan. Jadi kalau nggak ada yang berjanji, kita nggak bisa berharap. Tetapi kenapa anak Tuhan takut? Karena dia nggak tahu ada janji Tuhan. Ini buruk sekali, saudara. Banyak anak Tuhan hidup dalam kekhawatiran karena nggak tahu ada yang janji. Yang kedua, saya nggak berlama di sini. Yang kedua dikatakan, karena yang menjanjikan, kenapa kita berharap? Karena yang menjanjikan itu baik. Karena janji yang diberikan itu baik. Pernah nggak ada orang yang berjanji sama saudara, janjinya itu tidak baik? Saudara berharap kapan ya? Misal dia katakan, saya nanti akan datang ke rumah saya, ke rumah kamu. Saya akan marahin kamu. Saya akan ambil motormu. Saya akan, semua yang diucapkan tidak baik. Lalu saudara di rumah gini, kapan ya dia datang ya? Kapan ya datang? Saudara berharap dia datang. Enggak, saudara. Saudara berharap dia tidak datang. Karena apa? Janjinya tidak baik. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Janji firman Tuhan itu baik. Yakobus 1 dikatakan firman Tuhan. Segala pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari Allah. Amin. Jadi kalau nggak baik, pasti nggak datang dari Tuhan. Karena apa? Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Sepakat dengan saya? Tuhan datang untuk memberi kamu hidup. He is a giver, pemberi. Oke? Aku datang untuk memberikan kamu hidup. Kata hidup di situ akar katanya adalah zao. Zao itu adalah keselamatan, pemulihan, kesembuhan. Oke? Berkat. Zao akar katanya zoe. Hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Tetapi yang A bilang, iblis datang untuk mencuri apa yang diberikan sama Tuhan. So, yang memberikan yang baik itu Tuhan. Tetapi yang mengambilnya, iblis. Jadi jangan kebalik. Terima kasih Tuhan kau memberikan aku sakit. No. Tuhan tidak datang memberikan kamu sakit. Tuhan justru datang memberikan kamu kesehatan. Segala pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Jikalau kamu, ayat di atasnya, jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, Yakobus 1 dibilang, janganlah kamu berkata pencobaan itu datang dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Lihat di layar saudara. Mengenai kamu, kata firman Tuhan. Yaitu rancangan. Ucapkan bersama-sama. Rancangan. Damai. Bilang sama suaminya. Pak, diucapin bareng-bareng nih. Gitu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan. Damai sejahtera. Stop dulu saudara. Rancangan damai sejahtera. Saudara, sakit-sakitan itu rancangan damai sejahtera. Coba pikirkan. Saya mau sakit-sakitan. Yang timbul takut atau damai sejahtera? Saya mau bisnis saya collapse. Itu takut atau damai sejahtera? No, saudara. Ya itu kan damai sejahtera menurut manusia. Lah ayatnya bilang sama siapa? Buat manusia damai sejahtera buat kamu dong. Tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan, bukan rancangan kecelakaan. Dipertegas. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Makanya dikatakan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kenapa dikatakan hari depan yang penuh dengan harapan? Karena yang diberikan rancangan damai sejahtera. Kalau rancangannya buruk, pasti saudara nggak berani berharap. Kamu akan sakit-sakitan di umur 20 tahun. Lihat saudara, ketika saudara dengar, saudara berharap nggak? Sebentar lagi saya umur 20 tahun dan saya akan sakit-sakitan. Thanks God. No, saudara. Nggak ada orang yang sebodoh itu. Kita berharap karena janji Tuhan. Baik. Saudara bisa melihat semua janji Tuhan. Di Alkitab saudara, janji Tuhan itu dia datang untuk memberikan yang baik. Dia datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk memberkati. Dan kalau dia memberkati, berkelimpahan. Itu tipikalnya Tuhan. Ada orang yang selalu bilang, saya diberkati pas banget di detik-detik terakhir. Saudara, saya mau benerin. Kalau Tuhan itu datang, dia selalu memberikan kelimpahan. Lihat orang yang dia bertemu dengan 4.000 orang. 4.000 orang itu ngapain? Itu cuma laki-laki dihitung. Kalau bersama dengan anak-anak dan wanita, 13.000 ya. Mereka bersisa, berapa? 12 bakul. Modalnya 5 roti dan 2 ikan. Sisa, saudara selalu sisa. Memang waktu itu, nggak ada orang Batak sama orang Manado. Kalau ada orang Batak sama orang Manado, katanya nggak bersisa sama sekali. Sampai bakul-bakulnya pun dibawa. Babungkus Jo. 2 kali kejadian itu. Satu lagi kepada 4.000, satu lagi kepada 5.000. Kalau 5.000 diperkirakan 15.000 orang berkumpul. Tuhan tidak pernah ngasih pas, dia selalu ngasih berlebih. Amin, saudara. Coba katakan sama kanannya. Berlebih. Berlebih. Unlimited. Unlimited blessing, prosperity. Itu yang disebut dengan saudara. Itu yang disebut dengan prosperity. Itu yang disebut dengan berkelimpahan. Lalu yang ketiga, kenapa kita berharap? Karena yang berjanji itu setia sekalipun kita tidak setia. Dia itu firm terhadap janjinya. Dia nggak peduli kamu setia atau tidak setia. Aku tetap setia kepada janjimu. Kepada janjiku. Roma 3 ayat 3 dikatakan. Jadi bagaimana jika di antara mereka tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4 dikatakan, sekali-kali tidak. Tak sekalipun gitu ya. Allah adalah benar. Semua manusia itu pembohong. Kenapa dibilang ini manusia pembohong? Karena manusia itu bilang ini, hari ini aku mau mencintai Engkau Tuhan melebihi apapun yang ada di bumi ini. And then bulan depan kita bisa fail. Benar nggak saudara? Kita memang pembohong. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu bahwa Nuh itu akan mabuk. Benar? Tapi Tuhan bilang apa? Tidak ada orang yang lebih yang benar seperti Nuh. Benar nggak saudara? Tuhan tuh tahu Nuh itu akan mabuk. Tapi Tuhan bilang tidak ada orang yang benar seperti Nuh. Tuhan tahu bahwa Musa itu akan menikah 2 kali kepada perempuan, sekali lagi kepada perempuan Kusi gitu ya. Tuhan tahu itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Tidak ada orang yang lembut hatinya seperti Musa. Karena apa? Kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung kepada kesetiaan saudara. Jadi saudara, ketika kita mengharapkan janji firman Tuhan, iblis datang melemparkan panahnya. Lalu dia bilang begini, kamu tidak akan dapatkan janji Tuhan. Karena apa? Kamu tidak setia. Kamu jatuh di dalam dosa. Ingat nggak bulan Juni tahun segini, gini-gini, tanggal segini. Kapan itu? 1.500 tahun yang lalu. Kamu ngapain? Berdosa ini. Iblis kan selalu datang mendakwa kita. Saudara, kita akan bilang apa? Enggak. Firman Tuhan katakan, aku telah dikuduskan.
oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dan dia yang telah dikuduskan itu, dan aku yang telah dikuduskan itu, telah disempurnakan. Lalu perhatikan ayat 17, Ibrani 10 ayat 17 dikatakan begini. And I will remember your sin no more. Aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Iblis akan mendakwa engkau siang dan malam, mengingatkan engkau akan dosa-dosa. Amin. Jadi Tuhan itu tidak berdasarkan kebaikan saudara. Sekalipun sekalipun Abraham jatuh, dia pernah menjual istrinya Sarah kepada Firaun. Benar, dia menjual karena Firaun naksir, lalu dia bilang, siapa ini? Abraham bilang ini, oh ini saudaraku. Memang benar saudaranya, tapi kan sekarang statusnya sudah jadi istrinya. Karena pada masa itu untuk mengambil istri orang, suaminya harus dibunuh. Abraham ngapain? Dikasih istri. Yang kedua, kepada Raja Gerar. Kepada Raja Gerar, ini kemudian kejadiannya hampir 20 tahun kemudian, dia melakukan hal yang sama lagi. Ketidaksetiaan Abraham tidak mengganggu kesetiaan Tuhan, janji Tuhan. Tetap, kemudian Abraham tidur sama Tante Potifar, itu lain cerita. Kepada Tante Hagar, dia tidur sama Tante Hagar, lahir Ismail. Janji Tuhan batal? Tidak, saudara. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Pegang kesetiaan Tuhan. Jangan pegang kesetiaanmu, pegang kesetiaan Tuhan. Lalu katakan terima kasih Tuhan. Lihat saudara, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan, kau akan semakin jatuh cinta sama Tuhan. Kau akan semakin membenci dosa. Semakin kita mengasihi Tuhan. Kasih memampukan kita untuk meninggalkan dosa. Amin. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Tapi kalau sama orang lain, ya orang lain mengingat. Benar ya? Istri gitu ya, ingat dosa yang saudara buat sebulan yang lalu. Jangan bilang sama istri, "Mah, Tuhan aja tidak mengingat-ingat dosa saya." Ya kan istri akan jawab, "Kan kamu nggak menikah sama Tuhan, kamu kan menikah sama saya." Kira-kira begitu ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi jaminan bagi saudara. Kenapa kita berharap? Yang pertama, karena apa saudara? Ada janji. Jadi setiap hari kita datang sama janji Tuhan. Yang kedua, karena janjinya baik. Yang ketiga, karena yang berjanji setia, sekalipun kita tidak setia. Amin, saudara. Nah, banyak sekali dalam keadaan seperti saat ini, banyak sekali kita ketika kita menantikan janji Tuhan, kita tuh diombang-ambingkan. Seperti air laut yang diombang-ambingkan, kian kemari, dikatakan firman Tuhan. Nah, itu disebut orang yang bimbang. Diberkati nggak ya? Tapi saya belum melihat. Mana ya proyeknya ya? Mana ya kesembuhannya ya? Mana ya janji firman Tuhannya ya? Saya sebentar, saya pause sebentar. Banyak orang yang bilang begini, kalau ke gereja, kenapa sih harus bahas soal berkat? Kenapa sih harus bahas soal kesembuhan? Saudaraku perhatikan, orang yang datang sama Tuhan Yesus itu, perempuan yang sakit 12 tahun itu, ketemu Tuhan Yesus, dia berkata begini, asal ku pegang aja punca jubah bajunya. Dia mau datang sama Tuhan, mau jadi jemaat, mau jadi pelayan Kristus, atau mau sembuh. Dia cuma mau sembuh. Orang yang sakit 38 tahun itu, di kolam Bethesda itu saudara, dia cuma bilang apa? Yesus, kasihanilah aku. Dia cuma mau apa? Mau jalan saudara. Mau sembuh. Kalau saudara lihat semua ceritanya, mereka mau sembuh. Kebaikan Tuhan yang menuntun mereka kepada pertobatan. Saudara perhatikan, apa yang membawa Abraham keluar dari tanah Haran? Keluar dari tanah Haran, karena yang pertama kali dipanggil adalah Terah. Keluar dari tanah Ur Kasdim, dipanggil Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim sampai di Haran, Terah nggak mau ngelanjutin. Dia cuma berhenti di Haran. Lalu Tuhan memanggil Abraham. Abraham keluar dari tanah Haran ke tanah perjanjian. Tanah itu Abraham tahu nggak? Tidak. Janji Tuhan untuk membawa Abraham keluar apa? Aku akan memberikan kepadamu, aku akan memberkati engkau. Yang menggerakkan Abraham adalah berkat Tuhan. Keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Itu janji kepada siapa? Abraham. Yang menggerakkan Abraham adalah berkat. Yang menggerakkan 2,5 juta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Apa saudara? Berkat.
Apa yang dikatakan Tuhan? Aku akan memberikan kepadamu tanah. Orang Feris, orang Het, orang Yebus. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara. Tapi pada waktu mereka jalan. Tapi Tuhan bilang begini, aku akan bawa kamu ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi kan mereka nggak tahu di mana itu. Itu sebabnya ketika mereka jalan, mereka selalu melihat tiang api dan tiang awan. Mereka selalu melihat kepada Tuhan. Karena mereka nggak tahu di mana berkat itu. Berkat itu ada di Tuhan. Makanya kata Tuhan, mari datang kepadaku yang letih lesu. Aku akan merestore engkau, akan memulihkan engkau. Jadi jangan ini saudara, jangan ada orang-orang yang berdiri di depan lalu mencegat saudara untuk bertemu dengan Tuhan dan berkata, kenapa harus minta kesembuhan? Hei, karena Tuhan itu adalah kesembuhan. Dia menyebut dirinya Rapa, dia menyebut dirinya kesembuhan. Jadi kalau ada orang sakit, datang sama dia, ngapain saudara? Sembuh. Hanya Farisi yang mencegat, ngapain teriak-teriak? Ngapain datang sama Tuhan? Farisi. Ngapain minta berkat? Karena Tuhan menyebutnya apa? Ya, dia itu penyedia Jehovah Ra'ah. Amin, saudara. Nah, mari saya balikan lagi. Jadi kalau saudara memintanya dalam iman, dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu bimbang. Kalau orang bimbang, diombang-ambingkan. Jadi kalau kapal diombang-ambingkan, apa yang harus dilakukan, saudara? Kalau kapal diombang-ambingkan supaya jangan hanyut, lemparkan sauh. Amin. Kalau dia lemparkan sauh, kapalnya jadi stabil. Sekalipun diombang-ambingkan, dia nggak akan pergi kemana-mana. Nah, sauh itu di Alkitab, dikatakan apa? Pengharapan. Dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau jiwamu takut, nggak aman, khawatir, bimbang, lemparkan sauh. Sauh itu apa? Pengharapan saudara. Amin. Nah, tipikal orang berpengharapan. Mari kita tutup dengan cerita ini. Saya percaya sekali, makanan yang saudara panaskan tadi akan tepat waktu. Setelah khotbah ini selesai, semuanya selesai, akan tepat waktu, saudara. Jadi jangan khawatir dengan masakan yang saudara panaskan itu tadi. Satu kali Daud berzinah dengan Batseba, dengan tante Batseba. Dia membunuh, yang lebih parahnya lagi, dia membunuh suaminya, Uria. Uria, dia kirimkan ke garis depan peperangan, ke kota Rabah, Amon, ibu kotanya Amon, saudara, dikirimkan di barisan paling depan. Supaya apa? Supaya mati. Karena apa? Karena Daud sudah berzina dan Batseba sudah hamil. Jadi Daud buru-buru supaya dia meninggal, Batseba diambil, mereka tidur dan anak itu akan diakui sebagai anaknya Daud. Supaya nggak ketahuan, kira-kira begitu. Tapi Nabi Nathan datang dan menegur Daud dan berkata bahwa keturunannya dari perzinahan ini akan mati. Apa yang dilakukan Daud? Daud menangis, meminta supaya anak ini tidak mati. Selama 7 hari, dia menangis supaya anak ini tidak mati. Singkat cerita, anak ini meninggal. Tidak disebutkan namanya, saudara. Lalu setelah anak ini meninggal, apa yang kemudian terjadi sama Daud? Seolah-olah pengharapannya hilang. Dia berhenti. Tiba-tiba, saudara bisa lihat cerita itu di 2 Samuel. Dia berhenti, lalu dia menulis satu kitab yang sangat luar biasa. Dalam kitab Mazmur 9. Dikatakan begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben. Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mutlaben diterjemahkan dalam kita itu Mutlaben. Mut itu harusnya kematian. Diterjemahkannya kematian. La-ben. Kematian. La itu dalam bahasa Ibrani sang. Ben itu artinya anak laki-laki. Mutlaben, kematian anak laki-laki. Ya Daud. Jadi setelah anak itu meninggal, apa yang ditulis Daud? Lihat saudara, ini orang yang berpengharapan. Aku mau bersyukur katanya. Jadi dia bersyukur bukan karena anaknya mati, no. Banyak orang sakit, bersyukur, terima kasih Tuhan, aku sakit. Sakit ini datang dari Tuhan. No, saudara. Dia bersyukur karena apa? Karena ada janji Tuhan. Dia timbul pengharapan. Orang yang berharap selalu mengucap syukur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi orang yang bersyukur menceritakan perbuatan Allah yang ajaib.
Saya kasih contoh. Kalau saya sakit, saya bilang ini, terima kasih Tuhan. Kenapa saya mengucap syukur kepada Tuhan? Karena waktu saya sakit. Karena oleh bilur-bilurmu saya sembuh. Kau sudah menanggung semua sakitku. Supaya aku menjadi sehat. Tuh. Saya menceritakan keajaiban Tuhan. Jadi saya bukan bilang sama Tuhan, Tuhan berikanlah aku belas kasihanmu. Hei, Tuhan bilang, aku sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sekarang masalahnya kamu percaya nggak? Sama seperti saudara. Saudara sekarang berdoa, Tuhan selamatkanlah aku. Tuhan bilang, Yesus bilang begini, hei, bukankah aku sudah mati 2000 tahun yang lalu buat kamu? Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Kamu percaya nggak? Sudah mati dan menyelamatkan. Sudah, ya udah. Kalau kamu percaya, mengaku, kamu diselamatkan. Kamu percaya nggak Tuhan Yesus menyembuhkan kamu? Tapi saya belum sembuh. Sekarang pertanyaannya, kamu percaya nggak kamu masuk surga? Percaya. Masuk surga kamu? Tapi kan saya belum di surga. Kan enggak? Tapi kan saya belum disuruh masuk surga. Ya udah, mati dulu. Baru setelah itu pulang lagi ya. Ceritakan, masuk surga. Pasti. Begitu juga kita. Belum kita lihat kesembuhannya. Tapi kita bilang, saya sudah percaya. And then, mukjizatnya terjadi. Percaya dulu, saudara. Kita telah menerimanya, walaupun mata kita belum melihat. Nah, Daud bilang, aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Kemudian, setelah dia menaikkan puji-pujian, saudara bisa baca itu di dalam Mazmur 9, saudara. Dia menceritakan puji-pujian. Lalu kemudian dia menghampiri istrinya Betseba. Lalu dia menghibur hati Betseba istrinya dan menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki lalu memberi namanya Salomo. Saudara, Salomo dari keturunannya Salomo lah lahir siapa? Yusuf. Benar? Dari Yusuf lah lahir Tuhan Yesus. Janji Tuhan tidak batal, saudara. Bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan berpindah dari suku Yehuda dari Daud. Terus, setelah Salomo lahir siapa saudara? Nathan. Dari Nathan lah garis keturunannya Nathan. Lahirlah siapa? Maria, ibunya Tuhan Yesus. Jadi Yusuf dan Maria, itu nenek moyangnya siapa? Daud. Dan Betseba, perempuan yang berzina dengan Daud itu. Kebaikan Tuhan tidak tergantung kepada kebaikan saudara. Janji Tuhan tidak. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung kepada kesetiaan saudara. Itu sebabnya saudara, ketika kamu menantikan janji Tuhan, mengucap syukurlah. Sekalipun kamu belum melihatnya, ucapkan janji firman Tuhan. Aku percaya bahwa aku diberkati. Aku akan naik, ulangan 28. Aku akan naik dan bukan turun. Yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Wih. Padahal waktu itu, kita sedang tidak punya apa-apa. Kita ucapkan. Daud mengucapkan janji firman Tuhan. Padahal anaknya baru saja mati. Saudaraku, kata bersyukur itu dalam bahasa Ibrani disebutnya todah. Todah itu adalah kata kerja, ada 7 kata kerja, binyan disebutnya dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Ibrani ya, todah raba, terima kasih banyak. Jadi kalau orang pergi ke Israel, kata pertama yang diajarkan sama tour guide-nya adalah todah raba, jadi ya, bersyukur, terima kasih banyak. Kata bersyukur itu adalah, dalam bahasa Ibrani, todah. Kata todah itu adalah kata aktif kausatif. Aktif kausatif ini adalah tindakan aktif yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan sesuatu terjadi. Jadi kalau saudara sedang mengucapkan syukur, saudara sedang melakukan sesuatu. Jadi keingat ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saudara mengharapkan sesuatu, beriman, tindakan apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Mengucap syukur adalah perbuatan. Ketika saudara melakukan perbuatan aktif, maka mengakibatkan sesuatu. Saya bahas sedikit tentang mengucap syukur ya. Kata todah itu, bersyukur itu, akar katanya itu ada beberapa banyak. Akar katanya itu salah satunya Yehuda. Yehuda itu artinya mengangkat tangan, bersyukur. Benar? Ada lagi ode. Dari situlah ode to joy. Kesukaan yang ceria, benar? Di situ kata ode, dalam bahasa Ibrani sebutnya ode. Kemudian akar katanya lagi adalah yadah. Yadah itu dalam bahasa Ibrani, sebentar ya saudara. Ini
saudara berpikir banyak supaya nanti makan siangnya bisa banyak. Saya kasih sedikit pengetahuan. Kata yadah adalah akar kata dari kata todah, bersyukur. Kata yadah itu aksaranya adalah yod, dalet. Saudara bisa lihat di layar saudara. Yod, dalet, dan hei. Yod, dalet, dan hei. Y, D, dan H. Yod, dalet, dan H. Mari saudara perhatikan di Alkitab saudara. Ini adalah aksara kuno Ibrani. Jadi ini adalah aksara kuno yang dipakai bangsa Israel di tulisan Musa itu begini tulisannya. Jadi saudara bukan melihat tulisan yang sekarang ya. Alef, Bet, Gimel, Daletnya itu bukan yang seperti sekarang. Daud juga menulis seperti ini. Salomo menulis seperti ini. Pada waktu mereka dibawa ke Persia, baru tulisan itu mulai berubah. Dijajah, pada waktu mereka dijajah. Nah, Musa menulisnya seperti ini. Kenapa mirip sama hieroglifnya orang Mesir? Karena Musa belajar di Mesir. Benar ya saudara? Kan dia pangeran Mesir. Loh, kalau gitu bahasa Mesir, bahasa Ibrani gimana? 400 tahun sebelum Musa ada anak Tuhan. Filsuf yang sangat luar biasa yang tinggal di Mesir. Siapa saudara? Yusuf. Jadi Yusuf lah yang mengajarkan itu gitu loh. Kepada orang Mesir. Makanya tulisan Mesir kuno dan Ibrani itu sangat mirip. Nah, saudara perhatikan. Sekarang saudara perhatikan kata Yod, Dalet, He. Ada tanda apa? Ada Yod yang digaris merahin. Yod adalah tangan. Dalet adalah pintu. He itu adalah orang yang mengangkat tangannya. Bersyukur. He, Shalom. Menyambut. Lihat saudara, ini aksara Ibrani sangat luar biasa. Kalau saudara lihat, yang ditandain Alef itu artinya pemimpin. Sang raja yang berkuasa. Alef. Huruf terakhirnya, Z-nya adalah Taf. Salib, tanda salib. Jadi kalau kita lihat, Alef dan Taf itu adalah dimulai dengan raja yang berkuasa, siapa? Yesus. Berakhir dengan mati disalibkan. Aksara Ibrani. Benar? Keren banget ya. Tapi kita balik. Waktunya sudah mau selesai. Dikatakan begini, Yod, Dalet, Hei. Saudara perhatikan, apa artinya? Tangan ketika saudara mengucap syukur. Tangan saudara sedang membuka pintu. Menyambut sesuatu, seseorang yang akan datang. Ketika saudara sedang mengucap syukur, saudara sedang menyambut kesembuhan, saudara sedang menyambut berkat, saudara sedang menyambut keselamatan, saudara sedang menyambut pemulihan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Powerful banget. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengucap syukur ketika Lazarus sudah mati 4 hari. Dia mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Bapa, kau mendengar doaku. Saudaraku, dia sudah melihat kesembuhannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengucap syukur ketika hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Padahal dia harus memberi makan kepada 15.000 orang. Karena dia tahu Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan ini. Benar saudara? Orang berpengharapan pasti mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, kata firman Tuhan. Mengucap syukur bukan karena kita pasrah. Mengucap syukur karena kita percaya kepada janji firman Tuhan. Mari saudara, di tengah badai seperti ini, kita akan selalu berharap. Berharap karena apa? Karena ada janji firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan itu. Jangan fokus kepada apa yang kau lihat yang menakutkan engkau. Tapi fokuslah kepada janji firman Tuhan. Dan tanda orang berharap, dia akan selalu mengucap syukur. Bukan mengeluh, bukan menceritakan ketakutannya. Bukan menceritakan pandeminya kepada semua orang. Tetapi dia menceritakan hebatnya Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Karena Daud mengucap syukur, lahirlah Salomo, lahirlah Nathan, lahirlah Yusuf, lahirlah Maria, lahirlah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari harapkan mukjizat setiap waktu di dalam hidup kita. Katakan kepada kanan kirinya, Tuhan itu baik. Tetap berharap, pegang janji firman Tuhan. Stop complain, stop berhenti berbicara yang menakutkan. Mulailah
mengucapkan kebesaran Tuhan dengan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita berdiri. Katakan kepada kanan kiri, mari kita bangkit berdiri. I am so excited. Saya sangat bersuka cita. Untuk apa? Untuk sesuatu yang sedang terjadi. Kesembuhan yang sedang terjadi. Pemulihan yang sedang terjadi. Mari angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya. Kami mau berpegang kepada janji firman Tuhan ketika badai semakin kuat. Ketika kami diombang-ambingkan. Kami mau lemparkan sauhnya. Pengharapan kami. Memegang janji Tuhan. Dan kami percaya. Kami dipulihkan. Kami diberkati. Kami sehat. Yang sakit sehat. Kami naik dan bukan turun. Kami yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Terima kasih Bapak. Kepada saudara yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit, saya akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Hai benjolan, hai sakit, apapun namamu, apapun nama ilmiahmu, aku perintahkan engkau, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya hilang, kempes, dan aku perintahkan kepadamu, hai engkau yang saat ini sedang sakit COVID, hasil berikutmu adalah negatif. Kau sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit, symptomsnya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau saat ini saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus, setelah mendengarkan khotbah ini, kau mau percaya kepada Tuhan yang memberikan keselamatan kepada engkau, mari angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Kau sudah mati untuk dosaku. Aku percaya Kau sudah menebus segala pelanggaranku. Aku percaya. Dan aku mengundang Engkau, masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku telah menjadi anak Allah. Aku percaya, aku hidup di bumi ini sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan ketika aku mati, aku akan kembali kepada kepangkuan Bapa. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari saudara, arahkan hati kita. Kiranya damai sejahtera Allah, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita, itulah yang akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu, bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tetapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah setiap kita di dalam pernikahan kita, diberkatilah kita di keluarga, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Apapun yang kau lakukan, diberkati. Kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Supaya oleh perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Aku percaya kami sehat, kami umur panjang, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang mensupport. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Terima kasih untuk WL. Terima kasih untuk pemusik. Terima kasih untuk editing. Terima kasih untuk semua yang terlibat. Kebaikan yang saudara lakukan pasti akan mendapatkan penggantian dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat beristirahat, share ibadah ini kepada semua orang supaya mereka juga mendengarkan kabar baik. Beritakan melalui sosial media saudara. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah hari ini sudah berakhir. Tuhan sangat baik dan teramat baik terhadap kita semua. Janji Dia ya dan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QRIS, BCA, GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa ke rekening BCA di 586
03055552 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Dan Bapak Ibu yang hendak memberikan perpuluhan, Bapak Ibu bisa memberikan di rekening BCA 586030552 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Dan kami memiliki rekening mandiri di 1660021127779 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama, bersatu hati memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini waktunya kami memberikan persembahan. Biarlah hati kami Tuhan terpaut dengan hati Engkau. Kami ingin memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang akan memberkati. Setiap apa yang kami berikan ini biarlah menjadi dupa yang harum untuk Engkau dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.